Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Perkenalkan, di sini nama saya Nurfadilah Maulidi dari prodi AHS semester 4, ingin memaparkan materi dengan judul Thariqatud Dilalatun Nas atau metode pengambilan makna dalam nas untuk memenuhi tugas usul fikih 2. Nah, jadi apa itu Thariq Dalalah al-Nas? Di sini dapat diartikan sebagai jalan yang diambil atau metode yang digunakan untuk memahami suatu makna, suatu tujuan, atau suatu arti yang dimaksudkan dalam nas berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang menjadi dalil dalam penetapan hukum-hukum Islam. Nah, dikarenakan dalam Al-Quran maupun hadis terkadang terdapat beberapa teks-teks yang terkadang sulit untuk dipahami atau ya sulit lah dipahami isi kandungannya itu. Akan tetapi ketidaktahuan itu dapat diungkap atau digali kebenarannya dengan usaha yang telah dilakukan oleh para mujtahid yang telah mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali maksud atau makna dari yang umum bahkan sampai yang khusus agar dapat diketahui. Dalam pembahasan Thariqatud Dilalatun Nas ini sendiri terdapat 4 metode, yaitu yang pertama adalah metode ibarah, metode isyarah. Yang pertama ada metode ibarah, yang kedua ada metode isyarah, ketiga metode dalalah, dan yang keempat atau yang terakhir adalah metode iktidla. Langsung saja ke yang pertama. Di sini ada metode ibaratun nas. Nah, secara bahasa, lafaz ibarah adalah kata mufrad atau tunggal dengan jamak ibaratun. Adapun arti kata ibarah memiliki kata ibarat, perkataan, dan keterangan. Sedangkan secara istilah, ibarah al-nas dijelaskan dengan definisi, yaitu makna yang segera dipahami bentuk nas dan merupakan makna yang dimaksudkan oleh redaksi nas. Jadi dapat disimpulkan di sini ibaratun nas itu ialah petunjuk lafaz kepada suatu pengertian atas suatu ketentuan hukum yang diungkapkan langsung oleh lafaz nas tersebut atau lafaz nas sendiri. Sebagai contoh gambaran di sini terdapat pada penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara jelas di sini sudah terdapat dua redaksi. Ya, yang dua redaksi atau dua makna, yaitu yang pertama, jual beli itu sudah pasti tidak sama dengan riba. Dan yang kedua, jual beli itu dihalalkan baik oleh Allah, sedangkan riba itu diharamkan. Selanjutnya yang kedua yaitu isyaratun nas. Nah, secara bahasa isyaratun nas itu ialah diambil dari kata isyarah, adalah kata mufrad atau tunggal dengan jamak isyaratun. Adapun makna kata isyarah memiliki arti isyarat, alamat atau tanda. Sedangkan secara istilah isyaratun nas berarti makna yang tidak segera dipahami dari rangkaian lafaz-lafaz nas dan merupakan makna yang tidak dituju oleh redaksi nas itu sendiri.
Akan tetapi itu adalah makna lazim atau makna logis bagi makna yang dapat dipahami dengan segera. Jadi syara al-nas di sini ialah lapas bilalah lapas yang didasarkan atas arti tersirat, bukan atas dasar tersurat. Sebagai contohnya di sini diambil dari potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, yang artinya saat dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Nah, dari potongan ayat di atas terdapat makna isyarat, yakni bolehnya seorang berpuasa dalam keadaan junub saat waktu subuh. Hal ini disebabkan karena bolehnya melakukan jima hingga akhir waktu malam, sehingga sangat memungkinkan baginya menghadapi masa berpuasanya dalam keadaan junub. Situasi ini jelas tidak merusak ibadah puasa, sebab situasi ini adalah konsekuensi logis bagi kebolehan melakukan hubungan seksual hingga akhir waktu malam waktu bulan Ramadan. Yang ketiga di sini ada dilalatun nas. Dilalatun nas secara bahasa yaitu diambil dari kata dilalatun yang memiliki arti petunjuk. Jadi demikian kata dalalatun an-nas adalah keterangan yang terkandung dalam nas Al-Quran dan sunnah berdasarkan petunjuk makna pada nas itu sendiri. Sedangkan secara istilah dalalatun nas itu memiliki pengertian, yaitu makna yang dapat dipahami dari sprint atau semangat pengertian rasional yang masuk akal dari nas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dilalatun nas di sini ialah petunjuk lapas atau suatu ketetapan hukum yang disebutkan nas dan berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan. Terdapat atau bisa disebut terdapatlah persamaan ilat di antara keduanya. Sebagai contoh gambarannya di sini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini dapat kita pahami dengan jelas bahwasanya kita itu tidak boleh atau dilarang berbuat sesuatu apapun yang buruk kepada kedua orang tua kita, seperti mengucapkan kata-kata atau misalnya yang lain, apalagi menghardik kedua orang tua kita yang telah melahirkan serta membesarkan kita, karena perbuatan ini tentunya dapat menyakiti perasaan mereka. Seperti pengertian di atas dari ketentuan hukum larangan itu juga dapat diberlakukan kepada perbuatan semisalnya, atau seperti memukul,
atau perbuatan-perbuatan sejenisnya yang tentunya dapat membawa akibat dapat menyakiti mereka, baik dari segi perasaan bahkan sampai fisik. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir di sini ada iktida'un nas. Secara bahasa iktida adalah masdar dari lafaz iktida, iktidun, yang berarti menuntut. Karena itu dari kata iktida'un nas adalah keterangan makna yang terkandung dalam nas Al-Quran dan Sunnah dengan menuntut hadirnya sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah atau umum tidak nas yaitu penunjukan lapas kepada sesuatu yang tidak disebutkan oleh nas, tetapi pengertian nas itu baru dapat dibenarkan jika tidak disebutkan itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat. Nah, dengan kata lain, nas tersebut tidak akan memberi pengertian jika sekiranya tidak membutuhkan lapas atau pengertian yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa iktida'un nas itu ialah suatu pengertian dalam suatu yang disebutkan suatu pengertian dalam suatu hal yang tidak disebutkan lapasnya untuk ketetapan, artinya untuk ketetapan atau artinya diperlukan suatu ungkapan atau lapas. Sebagai contoh di sini diambil dari firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi, yang artinya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi pada ayat ini itu belum jelas makna dari yang diperlukan penjelasan. Maka dari itu diperlukan penjelasan dengan menambah unsur kata yang luar dari unsur kata luar teksnya. Sehingga dari kasus dalam ayat ini itu maksudnya diharamkan memakan atau memanfaatkan darah dan daging babi karena keharaman antara hubungan dengan perbuatan manusia itu tidak ada manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan itu datangnya dari saya dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.